Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuzul Firsasari dengan NIM A221-22122. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu BLAST dan bagaimana cara untuk memblast suatu sekuen DNA. Jadi BLAST atau Basic Logical Ligand Search Tool adalah sebuah program atau algoritma yang digunakan dalam bioinformatika untuk membandingkan urutan biologis seperti DNA, RNA, atau protein dengan basis data yang telah ada. Tujuannya adalah untuk menemukan kesamaan atau similarity antara urutan yang diberikan atau query dengan urutan yang ada di dalam basis data. Jadi tujuan dari BLAST ini adalah yang pertama untuk identifikasi urutan. Jadi BLAST digunakan untuk mengidentifikasi urutan gen atau protein yang belum diketahui dengan membandingkan dengan urutan yang telah dikenal. Yang kedua, untuk sebagai pencarian homologi. Jadi BLAST membantu menemukan urutan homolog, yaitu urutan yang memiliki asal evolusi yang sama yang dapat memberikan informasi tentang fungsi gen atau protein. Yang ketiga, analisis evolusi. Jadi dengan membandingkan urutan dari berbagai organisme, BLAST dapat membantu memahami hubungan evolusi di antara spesies. Yang keempat, sebagai anotasi genom. Jadi BLAST digunakan untuk memberi anotasi atau label pada urutan gen yang ditemukan dalam proyek sequencing genom. Dan yang terakhir yaitu sebagai prediksi struktur dan fungsi protein. Dengan menemukan kesamaan protein yang telah dikarakterisasi, BLAST dapat memberikan informasi awal tentang kemungkinan struktur atau fungsi protein baru. Jadi langsung saja saya akan mempraktekkan cara untuk melakukan BLAST pada sekuen yang sekuen. Langsung saja kita masuk ke Google atau Chrome. Pada Google itu langsung kita ketikkan BLAST, maka webnya akan muncul paling awal. Langsung kita klik dan dia akan menampilkan menu seperti pada layar. Jadi dia ada 4 menu. Yang di sini kita bisa melakukan BLAST berdasarkan menu ini. Jadi yang pertama ada nucleoid BLAST, dimana ini kalau kita akan melakukan BLAST pada nucleotida. Terus kita bisa lihat juga ada BLAST untuk protein. Jadi kita bisa memilih apa yang akan kita BLAST. Jadi di sini saya akan mencontohkan untuk memblast dari nucleoid BLAST. Langsung saja kita tekan, kita klik, maka dia langsung akan menampilkan menu seperti di gambar. Karena tadi pada gambarnya tidak sengaja yang tertekan adalah di BLAST N-nya, maka langsung kita pilih untuk BLAST pada nucleotidanya. Kita bisa langsung klik BLAST N. Jika sudah menampilkan menu seperti ini, maka bisa kita perhatikan, kita scroll ke bawah, kita bisa lihat menunya. Kita bisa lihat pada enter query sequence. Nah, pada enter query sequence ini, di sini bisa kita salin atau kita bisa menyalin kode yang sudah kita siapkan untuk dilakukan BLAST. Jadi di sini sudah saya siapkan kodenya yang diberikan oleh Bapak. Karena saya mendapatkan gen 2, maka yang saya salin itu adalah kode gen yang kedua. Jadi langsung saya masukkan ke enter query sequence-nya. Untuk pilihan yang selanjutnya itu sudah tidak perlu diubah karena itu tidak mempengaruhi hasilnya. Yang kita sesuaikan hanya yang bagian program selection. Pada program selection itu kita bisa memilih high similarity progress. Nah, di sini kita akan memilih mengapa kita memilih high similarity sequence-nya, karena ini itu akan menampilkan seberapa dekat kekerabatan suatu gen dengan gen lainnya. Selanjutnya kita bisa langsung menekan menu BLAST ini, maka dia langsung akan memproses. Pada proses ini dia membutuhkan waktu yang lumayan lama, jadi saya langsung percepat saja ke bagian menu selanjutnya. Pada menu selanjutnya dia sudah diproses, maka dia akan menampilkan menu-menu seperti ini, dimana kita bisa melihat di bagian ini adalah description-nya. Di sini kita bisa melihat seberapa gen apa saja yang dekat kekerabatannya dengan gen yang kita masukkan tadi. Menu ini juga menampilkan data dari sequence yang kita BLAST tadi. Jadi pada molecule type gen yang kita bahas tadi dia adalah DNA dan panjangnya itu
5139. Setelah dilakukan blast, maka kita ketahui dari sekuensi yang didapat dari hasil blast yang dilakukan tadi ini itu tergolong pada organisme Homo sapiens atau manusia. Terus pada menu selanjutnya itu menampilkan max score atau total max score dan total score dan query cover. Jadi pada query cover ini bisa menjadi salah satu patokan untuk melihat seberapa dekat kekerabatan antara sequence yang sudah kita blast tadi dengan yang ada pada database. Selanjutnya itu ada e-value. Pada e-value ini kita bisa melihat dimana jika sekuensinya rendah, maka dia dikatakan mirip dengan sekuensi yang kita blast dan juga yang ada pada database. Selanjutnya ada IDEN, dimana IDEN ini jika didapatkan 100%, dia berarti sekuensi yang didapatkan itu dekat dengan kode gen yang sudah kita masukkan pada database. Selanjutnya ada occasion. Jadi pada occasion ini sequence berfungsi sebagai tanda pengenal, dan sekuensi yang paling berkerabat itu memiliki occasion DQ126302.1. Selanjutnya kita bisa melihat distance tree of result. Di sini pada menu ini dia akan menampilkan bagaimana grafis dari memberikan representasi grafis dari hubungan filogenetik antara sekuensi yang ditemukan berdasarkan identifikasi distance tree of result pada kelompok sekuens. Jadi dia memiliki kesamaan yang tinggi seperti terlihat pada blast tree view yang sudah ada pada layar. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke menu yang tadi. Setelah kembali kita bisa menekan graphic summary, di mana di graphic summary ini itu adalah informasi yang kita dapatkan. Pada graphic summary ini menampilkan grafik yang berisi informasi target sequence yang paling cocok dengan sequence yang kita dapat. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melihat elements-nya, di mana pada elements ini itu memperlihatkan beberapa rantai-rantai yang meliputi seperti DNA, RNA dan juga protein. Jadi penjelasan kali ini itu kami menjelaskan protein. Jadi seperti ini rantainya. Pada web ini juga menampilkan takson dari organisme yang gennya kita lakukan blast. Nah, selanjutnya kita balik ke menu awal. Pada saat masuk untuk web ini, kita akan melakukan blast X karena tadi sudah di blast N-nya, maka selanjutnya kita akan melakukan blast X. Jadi langsung kita klik yang atas blast N X. Jadi pada blast X ini enter query-nya hanya kita enter query sequence-nya hanya perlu kita masukkan kode pada occasion, yaitu tadi yang paling ujung yang ada di layar. Selanjutnya kita tekan blast. Maka dalam proses ini juga memerlukan waktu yang lumayan lama, jadi saya persingkat saja. Maka setelah proses yang lama, kita akan mendapatkan hasil yang sedemikian rupa. Jadi panjang protein yang didapatkan pada blast X yaitu 128 asam amino asid atau asam amino. Jadi fungsi dari protein ini kalau berdasarkan definitionnya, protein ini adalah hemoglobin subunit beta isoform X1 pada spesies Mandrillus leucopeus Brill. Jadi fungsi dari hemoglobin subunit beta, hemoglobin adalah protein utama dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. Jadi subunit beta itu merupakan salah satu komponen dari hemoglobin, yaitu selain subunit alfa yang membentuk struktur quaternar hemoglobin. Isoform ini mungkin memiliki variasi fungsional atau ekspresi yang spesifik dalam konteks biologi spesifik seperti spesies Mandrillus leucopeus. Itu saja penjelasan singkat dari saya bagaimana cara untuk melakukan blast pada gen yang tidak kita ketahui dari spesies apa dan gennya apa. Mungkin itu saja dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.